so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Raden Mas Said, Surakarta, dari Prodi HES semester 6, mendapatkan tugas dari Bapak Rusli untuk melakukan studi industri. Saya Alvin Emilha akan memandu wawancara. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan nama? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ghazali, ya, pemilik atau owner dari perusahaan konveksi dengan label Halumna Batik. Untuk usahanya ini didirikan sejak kapan ya, Pak? Usaha kami dimulai pada tahun 2020, ya. Berarti 2020 berarti sudah berjalan 23 tahun. Dari awal tahun 2020 kami itu merangkak dari beberapa produksi, yaitu pertama itu kami adalah kain pantai atau sarung Bali, ya, dan kemudian sudah merambah ke beberapa brand. Terus apa yang menginspirasi Bapak dalam mendirikan konveksi ini? Dulu saya itu kan kuliah di jurusan ekonomi, manajemen, ya lah. Kebetulan saya kena korban perang Aceh, yaitu perang KAM pada tahun 1998, sehingga saya harus pulang kampung. Kemudian saya akan berbuat apa, ya kan? Pada saat itu nggak ngerti mau berbuat apa, tetapi kebetulan saya punya sedikit latar belakang mengenai menjahit, dan kebetulan juga disiplin ekonomi pada waktu kuliah saya itu ekonomi manajemen pemasaran. Jadinya saya gabungkan keahlian saya dalam menjahit sama ilmu yang saya dapat. Terus apa yang menjadi pembeda dari produk yang Bapak jual ini dibandingkan produk yang lain atau yang sejenisnya gitu, Pak? Oh gitu. Kebetulan ya kalau di Solo ini kan semuanya rata-rata produknya sama, ya lah. Jual batik berupa hemnya batik, dasar batik, dan lain sebagainya, ya. Yang menjadi pembeda dengan yang lainnya saya rasa itu sama semua, ya, produk yang dihasilkan, cuman mungkin pemasarannya yang berbeda. Saya lebih cenderung untuk mengelola pasar wisata, ya kan? Pasar wisata. Jadi saya cenderung untuk mengelola pasar wisata. Kebetulan kalau di sini seperti Malioboro, Parangtritis, dan pantai di Gunung Kidul. Kemudian kalau di Jakarta yang ada Pelabuhan Ratu, Ancol, dan sebagainya. Dan kebetulan pasar saya yang paling rame itu adalah arah ke Sumatera, terutama Sumatera Utara yaitu Lek Toba dan Brastagi, kemudian Sumatera Barat yaitu Bukit Tinggi, ya lah. Kemudian kebetulan saya juga punya teman untuk ekspor ke Filipina, gitu. Ya mungkin secara visual, secara produk hampir sama dengan teman-teman yang lainnya, cuman pemasarannya yang berbeda. Nah, terus kalau untuk harga itu di kisaran berapa sampai berapa, Pak, kira-kira produknya? Kalau produk saya dari daster itu kisarannya sekitar 20.000 ke atas, ya kan. Untuk anak-anak itu kisarannya sekitar 12,5 ke atas.
itu jatuhnya udah di ke konsumen apa masih di toko Dari gitu Pak? dari produsen. Oh, dari produsen. Ya, untuk konsumen, untuk bakul-bakul saya atau partner-partner saya ya mungkin mengambil lebih dari itu. Terus kalau ada kerusakan atau kecacatan barang itu ada garansinya atau tidak? Garansinya itu di retur. Ya, di retur, dikembalikan, kemudian dipotong nota atau tukar barang. Terus kalau untuk kira-kira kalau pembeliannya itu banyak, ada potongan harga tertentu atau tetap sama Pak? Enggak. Kalau saya kebetulan juga ada toko untuk pengecer, saya ecer di toko itu sudah harga eceran. Kalau saya di pabrik, di lokasi produksi itu semuanya harga untuk wholesaler. Terus untuk bahannya nih yang digunakan itu bahannya kayaknya apa Pak? Bahan yang digunakan yaitu berupa rayon ya. Ada rayon. Kalau rayon tuh ada yang ngomong santung ya Bang. Kemudian ada katun. Nah, tuh. Jadi antara rayon dan katun saja yang saya produksi. Baik, terus untuk untuk produknya ini di sini tuh udah barang siap jadi atau masih dari pembuatan dari nol gitu Pak? Dari produksinya kita ada yang dari bahan yaitu kain putih, kita proses, kita tempahkan, juga ada barang yang jadi kita beli dari pengrajin. Terus untuk produk ini menyediain kayak custom gitu nggak Pak? Mungkin kayak produk ada yang request kayak produk ini, produk itu gitu apa yang ada gitu bisa langsung diambil gitu aja? Kalau saya itu bekerja berdasarkan order ya, nah berarti berdasarkan request, ya kan. Nah, kebetulan saya sudah konsumen saya itu sudah pasti ya kan, jadi konsumen yang merequest bikinkan model kayak gini lah, bikinkan motif seperti ini kan gitu. Jadi kebetulan request konsumen kita produksi. Apakah akan ada perkembangan berikutnya untuk memproduksi produk-produk yang lebih baru atau produk inovasi yang apa tetap mau produksi ini aja apa di-upgrade mungkin barang-barang tertentu gitu Pak? Kebetulan itu untuk produksi wisata ya barangnya itu yang laku malah yang itu saja. Misalnya kalau Bali itu ya barong Bali aja yang laku. Nah, seperti misalnya kalau di Malioboro ya kaos Malioboro aja yang laku. Jadi untuk inovasi maupun apa itu terkesan lambat. Nah, kalau kita inovasi kadang belum tentu barang yang kita inov itu ya itu barang yang laku. Malah sukanya ya barang-barang yang udah paten karena di sini sifatnya adalah oleh-oleh ciri khas. Jadi udah pernah berinovasi tetapi agak kurang diminati justru. Iya, seperti itu. Ada kita selalu inovasi model apa yang selalu update ya kan. Tapi namanya lagi oleh-oleh wisata itu adalah oleh-oleh yang udah khas ya kan. Udah khas daripada daerah itu sendiri. Jadi kalau kita produk yang baru atau request itu apa ya inovasi itu kurang begitu salah. Terus untuk omset per bulannya itu kurang lebih berapa Pak? Omset per bulan? Omset ya? Iya. Kalau omset itu tergantung kondisi ya. Kondisi rame omsetnya banyak. Kondisi sepi ya nurun ya, seperti itu.
apalagi kemarin itu ada isu-isu inflasi ataupun ini Resesi. resesi Iya. ya itu sangat berdampak buat usaha konveksi. Untuk nominalnya nggak bisa disebut ya, Pak. Ya lumayan lah. Terus bagaimana strategi pemasaran usaha Bapak agar cepat berkembang lah? Kalau strategi itu umum ya, semuanya hampir sama. Kita mempertahankan kualitas daripada produk yang kita buat, ya toh. Kemudian kita berusaha untuk memberi kepuasan kepada customer kita, yaitu produk apa aja yang kita buat, atau Ya. yang dia minta kita sesuaikan. Misalnya deadline-nya 1 minggu, ya kita berusaha untuk menyelesaikan 1 minggu. Jadi kita servis betul-betul langganan kita itu supaya puas dan tidak pergi ke yang lainnya. Terus apa saja sih Pak kendala-kendalanya yang dihadapi selama mendirikan usaha konveksi ini? Kalau kendala-kendalanya itu ya banyak. Seperti bulan-bulan ini dan kemarin kan musim hujan. Iya. Ya, nah. Sehingga produksi terhambat karena kita sangat tergantung kepada alam, yaitu kepada sinar matahari untuk mengeringkan produk, ya kan. Itu sangat kendala. Kemudian kendala-kendala internalnya, karena misalnya penjahit kita banyak yang keperluan, itu jadi produksi kita juga terhambat karena tenaga kerja kita itu pada tidak masuk karena ada keperluan, misalnya rewang kan gitu. Yeah. Nah, rewang kan otomatis kan nggak produksi mereka, jadinya itu suatu kendala. Kalau lagi ada kayak rewang kayak gitu, nanti ini gantinya lembur atau mungkin produksi agak dimundurin gitu Pak? Ya itulah, kalau ada kendala seperti itu, solusinya ya kita memberi deadline ke langganan kita, deadline-nya yang agak dipanjangin. Misalnya kita bisa menyelesaikan waktu 1 minggu, kita minta 15 hari ataupun, jadi tetap aja kita nggak mengecewakan langganan. Terus untuk persaingannya di dunia konveksi ini mungkin banyak nggak sih Pak? Wah, ketat sekali Mas. Nah, persaingan dunia konveksi itu ketat sekali. Semuanya bisa berproduksi. Semuanya yang punya uang bisa mengikuti jejak kami. Karena apa? Ini kan gampang dilihat dan gampang dilaksanakan, ya kan? Tidak ada keunggulan yang istimewa, unik gitu, nggak ada. Semua punya skill untuk ke situ. Kembalikan lagi aja ke yang kuasa, sama Allah. Rezeki itu sudah diatur. Dari itulah kita berkeyakinan, ya tetap wae maju gitu. Terus ada nggak sih Pak kayak promosi-promosi yang dilakukan? Kalau promosi, kebetulan kita promosi juga untuk yang pemula-pemula itu yang ingin menjualkan produk kami di TikTok. Ada juga, ada yang masuk ke Shopee, dan juga ya lah. Tapi secara keseluruhan untuk perusahaan saya tidak ada promosi karena langganannya wis itu saja. Berarti yang mempromosiin melalui sosial media itu justru orang lain, Orang lain yang mengambil barang dari kita, mereka jual melalui Shopee ataupun TikTok. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini Pak, kenapa memilih lokasi ini sebagai tempat produksi? Memilih lokasi ini karena
saya kelahirannya di sini. Oh. Nah, kebetulan kelahiran di sini, rumah saya di sini. Nah, ya alhamdulillah fasilitasnya dekat semua, jadinya ya itu memilih tempat yang di sini. Baik, terima kasih Pak kepada Bapak. Mungkin apabila ada yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.